Dan untuk Hotman Paris yang dari dulu gua nggak pernah suka, kalau lo mau ngebela si Febri, bela aja nggak apa-apa. Tapi please nggak perlu bawa-bawa presiden. Woi, pengacara mahal, lu nggak usah deh sok bawa-bawa presiden, apalagi pakai bilang jaga wibawa presiden. Justru bacot lu itu yang membangun persepsi seolah-olah presiden itu ikut campur dalam penegakan hukum. Bacot lu itu memframing seolah-olah presiden melindungi koruptor. Buat pengacara kondangannya yang baru selesai operasi urat saraf kejepit, ya, kau tunggu. Ya, operasi urat saraf 2 biji kau kejepit, ya, kau tunggu kau. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden, dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit. Wow. Sedangkan anak lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Surapentol. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang viral, lengkap dengan sudut pandang yang kritis dan apa adanya. Kali ini kita akan membahas Hotman Paris, Febri Ardiansyah, serta ramainya reaksi publik setelah Hotman menjadi kuasa hukum Febri. Polemik semakin melebar setelah muncul komentar dari anak Hotman sendiri dan berbagai kreator konten yang ikut menyoroti pernyataan-pernyataannya, terutama soal penyebutan nama presiden dalam kasus ini. Perkembangannya kini justru makin panas. Perdebatan bukan lagi hanya soal proses hukum, tetapi juga menyangkut citra, etika, hingga perang opini di media sosial yang semakin memancing perhatian publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Merit aja angpaunya diambil. Waduh. Di sini ya, dia bilang, halah, kebanyakan penceritaan. Fritz abangnya ya. Merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit, cena. Jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga, dan ternyata waktu nikah ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank. Bahkan anak lu sendiri aja bilang lu itu pencitraan, orang miskin cuma dijadiin senjata marketing. Dan anak lu juga bilang lu tuh doyan duit, sampai ngambil angpau merit saudaranya. Ih, memalukan. Gak nyangka ya, pengacara sekali berhotman diskakmat langsung sama anaknya sendiri. Halo tulang Hotman, ya tulang Hotman, mana tahu nggak ngecek IG story-nya Adinda kita. Pulanglah tulang, pulang. Jangan bikin malu keluarga tulang. Soalnya gimana lah, kami mau percaya bacotan tulang tuh kayak mana coba? Anak sendiri aja pun udah buka kartu, konon lagi perkara bawa-bawa presiden, perkara cakap tulang yang baling-baling, ya. Febri bilang rumah itu punya dia, tulang Hotman bilang bukan punya dia. Terus banyak lagi ulok yang lainnya, khas orang Medan kali memang tulang ini, ya. Jago bekecap, jago bekombur, ya kan. Cair berapa tulang? Bang Hotman serang Kapolri, katanya Febri kebanggaan presiden, dan bilang Kapolri tidak izin presiden saat ditetapkan tersangka. Oke. Menurut Bang Hotman ini gimana? Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden, dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, hebat Bapak Prabowo. Jejak digital memang kejam, Bang Hotman. Lagi tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, nggak mungkin kepolisian melakukan penggerebekan atas harta dari Jampitsus sampai ada 11 sampai 12 tempat, ya. Itu perlu ketegasan dan ternyata berhasil. Terus juga Kapolri udah bilang bahwa proses penyidikan Febri itu sesuai dengan arahan presiden. Jadi Bang Hotman jangan jual-jual nama presiden, jangan jual-jual seolah-olah presiden melindungi Febri. Jangan berlagak sok paling dekat sama presiden. Kalau lu mau bela Febri ya bela aja. Jangan lu serang Kapolri dengan bawa-bawa nama presiden. Paham lo?
Terus untuk Hotman Paris yang dari dulu gua nggak pernah suka, kalau lo mau ngebela si Febri, bela aja nggak apa-apa. Tapi please nggak perlu bawa-bawa presiden. Tapi gua Betul. lihat ya dari dulu kayaknya lu tuh sering banget jual-jual nama Pak Prabowo gitu. Kenapa gua dari dulu nggak suka sama lu? Lu selalu bilang lu tuh pengacara lawyer top nomor 1. Tapi dengan cara lu jual-jual nama Pak Prabowo, presiden lah. Gua kok ngelihat ada sedikit kampungan ya. Bisa nggak sih lu tuh membranding diri lu dengan cara ya begini-begini aja gitu, lu pamerin aspri lu yang nggak penting itu. Tapi kali ini nggak usah bawa-bawa nama presiden deh. Karena setahu gua nih, Pak Prabowo Subianto itu sangat tidak mentolerir yang namanya korupsi walaupun ada di circle terdekatnya dia. Buat Pak Hotman Paris yang terhormat, untuk menjadi pengacara Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, itu sepenuhnya hak Anda 100%. Tidak ada yang ganggu-gugat. Tapi tidak usah Anda bawa-bawa nama presiden. Memangnya untuk memeriksa terduga kasus korupsi harus butuh izin presiden dulu. Tidak usah bersilat lidah hanya untuk kepentingan Anda. Emangnya kalau si Febri sudah mengembalikan uang negara sekitar 430 triliun dari hasil korupsi yang dia tangani, dia sudah menjadi kebal hukum gitu? Atau ketika si Febri menjadi kebanggaannya presiden, terus harus pamit sama presiden dulu untuk periksa dia ketika dia melakukan kasus korupsi? Emangnya negara ini milik siapa? Milik seluruh rakyat Indonesia atau milik sekumpulan penguasa? Sehingga hanya orang dekat atau kebanggaannya presiden yang tidak boleh disentuh sembarang oleh hukum. Anda mengatakan Anda terpanggil untuk membela Febri. Ya jelas Anda terpanggil karena ada uangnya. Anda bilang nggak butuh uangnya si Febri ex-jaksa agung muda. Tapi di kasus si Nadiem Makarim, Anda bilang apa? Jangan pelit-pelit untuk bayar pengacara. Intinya kalau Anda mau nyari untung dari kasusnya Febri, nggak usah bawa-bawa nama presiden. Nggak usah jual-jual nama presiden. Mau dia orang kebanggaan presiden, mau anak presiden sekalian, nggak perlu pamit-pamit untuk diperiksa kalau sudah ada indikasi curi uang negara. Mencret juga kayaknya si Pak Hotman Paris ini. Woi, pengacara mahal, lu nggak usah deh sok bawa-bawa presiden, apalagi pakai bilang jaga wibawa presiden. Justru bacot lu itu yang membangun persepsi seolah-olah presiden itu ikut campur dalam penegakan hukum. Bacot lu itu memframing seolah-olah presiden melindungi koruptor. Silakan aja, lu mau bela siapapun itu hak lu. Tapi nggak usah lebay lah buat dapat simpatik pakai jual nama presiden. Paham lu? By the way, sejak kapan nangkep koruptor itu harus izin presiden? Emang ada undang-undangnya? Lu baca lagi deh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 6 tentang KUHP dan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 huruf G. Lawyer nggak tahu hukum memalukan. Cincin lu boleh mengkilap Hotman, tapi sayang otak lu butek. Pakai bilang bela Febri bukan berdasarkan materi. Serius? Masa? Terus gimana dengan Nadiem yang lu bilang pelit? Giliran bela yang gak ada bukti korupsi mundur karena bayaran kecil. Udahlah Hotman, jangan banyak bacot. Lu kira publik tolol apa? Bahkan anak lu sendiri aja bilang lu itu pencitraan. Orang miskin cuma dijadiin senjata marketing. Dan anak lu juga bilang lu tuh doyan duit sampai ngambil angpau merit saudaranya. Ih, memalukan. Gak nyangka ya pengacara sekali berhotman diskakmat langsung sama anaknya sendiri. Cincin boleh mengkilap Hotman, otak lu butek. Oh, cincin boleh mengkilat tapi otak lu, aduh, rusak sudah nama besar, nama baik dari Hotman Paris. Belum selesai netizen heboh gara-gara Bang Hotman Paris itu memilih untuk menjadi kuasa hukum daripada ex-Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Nih muncul lagi berita nih, ada statement daripada anaknya Bang Hotman yaitu Frank Alexander. Dia bikin story tentang bapaknya guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang dia itu nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian. Tutup aja ini IG Pengais Keadilan. Marketing ala-ala buat jualan itu di itu nama klubnya ya. Terus ngomong gini, lebih hina dari hina. Aduh. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden, dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit. Wow. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil. Waduh.
Di sini ya, dia bilang halah kebanyakan penceritaan. Fritz, ini Fritz abangnya ya. Merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit cenah. Jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga, dan ternyata waktu nikah ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank ya. Dia bilang bayarannya super mahal, tapi dia nggak berharap bayaran. Nah di sini dibantah sama anaknya Frank. Nah bukan cuma itu aja guys. Di akun yang satu lagi, ini aku tunjukin ya. Di akun daripada Kemenkur ini membahas tentang Beni Jannah, yang mana di IG story-nya si Frank Alexander itu dia juga ngebahasin ini Beni Jannah. Di statusnya kan dia ngomong gini, harusnya ini ditangkap KPK makelar kasus di pengadilan. Wow. Nah di akun yang Kemenkur tadi, dua anaknya Bang Hotman yaitu si Frank dan si Fritz ini komen guys, kita lihat ya komennya. Dia ngomong gini, si Frank ngomong gini, dia sering menghina mama gue, maksudnya si Beni ya. Dia sering menghina mama gue, masa dia bilang mama gue tasnya palsu? Hehehe gitu. Sekelas istrinya Bang Hotman tasnya palsu, nggak percaya sih gue. Terus nih si Fritz Hutapea ngomongnya mantap. Ini lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin si Beni Jannah tadi ya. Nih akun ini nih, katanya gini, dia tulisnya gini, makelar kasus didampingin Hotman tukang sogok. Aduh ngeri banget, kalian baca sendiri deh guys. Ini ngeri banget, kalian baca sendiri ya, kalian baca sendiri. Aku cuman meriak aja daripada status yang dipasang oleh Frank Alexander yang diangkat oleh beberapa akun tadi. Nah menurut kalian gimana nih guys? Publik masih tercengang-cengang dan masih banyak ya kontra gitu, banyak yang kontra terhadap keputusan Bang Hotman. Aku bilang ya pasti ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra sepertinya dengan keputusan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Gimana menurut kalian netizen? Press release kemarin, kalau gue lihat ini Bang Hotman seperti menyalahkan teman-teman polisi pada saat menggeledah rumah Febri. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh teman-teman polisi ini tidak sesuai dengan prosedur. Begini ya Bang, menurut gua penggeledahan yang dilakukan oleh Polri ini sudah benar dan ada barang buktinya, duit jutaan dolar serta emas 74 kg. Terus lo pikir duit emas itu punya siapa? Punya Salim Doer. Bang Hotman udah pernah lihat belum penggeledahan yang dilakukan oleh kejaksaan? Lebih parah ya, udah digeledah, rumahnya nggak ditemukan apa-apa, orangnya langsung jadi tersangka pada hari itu juga, lalu dituduh merugikan negara ratusan triliun. Gue pengen tanya sama lo nih, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur? Apakah ada narasi praduga tak bersalah kepada mereka pada saat itu? Sama satu lagi Bang Hotman, lu nggak usah deh bawa nama presiden seakan-akan presiden mendukung Febri. Lu punya otak nggak? Ya bawa nama Anda sendiri, jangan bawa nama presiden. Pas kasusnya Nadiem Makarim, pengacara ini bilang jangan pelit-pelit sama pengacara kondang. Ada harga, ada kualitas. Besokannya dia mengkritik lagi Japinsus. Dia bilang begini, status hukum Febri Adriansyah berubah-ubah, tutup aja fakultas hukum. Besokannya lagi tiba-tiba jadi lawyer resmi Febri Adriansyah sambil bilang gini, saya tidak butuh imbalan, saya sudah kaya raya, siap paling kaya raya. Bapak ya, kita dulu bangga loh, salut sama Bapak. Betul. Loh kenapa jadi pelintet-pelintet begini? Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, namanya juga pengacara ya nggak. Tapi yang paling seru anaknya sendiri ngeritik bapaknya. Dia bilang orang miskin itu cuma dijadikan alat marketing. He never really care. He only care about being center of attention. Jadi pada intinya adalah anaknya bilang marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wings. Lebih hina dari hina, kata anaknya begitu. Kata saya tambahin dikit buat biayain enong-enong. Yang lagi spiral ya, yang lagi spiral pengacara kondangan yang haus sensasi ya, yang selalu muji diri sendiri ya, yang selalu haus apem ya. Yang ngalahin nenek-nenek congornya ya, haus apem. Dan sekarang ya menjadi pembelanya si Febri ya, iya. Mafia hukum ya, koruptor kelas hiu. Kelas ikan paus ya, bukan kelas kakap, kelas paus. Dan sekarang
Dan sekarang sudah mulai mengobok-ngobok ya, mengacak-ngacak hasil kerja kepolisian, hasil kerja nyata kepolisian sambil bawa jual nama presiden. Pengacara kondangan yang selalu membranding dirinya sebagai pembela kebenaran ya, membela rakyat miskin ya, ternyata ya topeng doang. Kalau gue sih nggak percaya ya ribut-ribut Frans dan Hotman itu alami. Gue merasa ini adalah drama dan ini adalah part of the game dari Bang Hotman sendiri. Dia ingin menggeser substansi kasus Jaksa Febri yang sedang dia handle. Bang Hotman tuh kalau menghandle kasus dia biasanya membagi dua arena pertempuran. Yang pertama adalah arena pertempuran legal battle-nya. Jadi itu adalah bukti-bukti, pasal-pasal yang berhubungan dengan fakta hukumnya. Nah yang kedua naratif battle. Nah biasa dia tampil tuh di publik, terus juga membuat narasi, mengontrol opini publik lah. Cuman di perkara ini menurut gua naratif battle yang mau dimenangkan tuh agak susah karena publik itu udah beneran muak ngelihat jaksa kelakuannya kayak gitu, memberantas korupsi tapi publik tuh udah muak karena sadar naratif battle-nya susah untuk dimenangkan, maka dinaikkanlah tensinya ke drama lain yang lebih hot dan orang Indonesia tuh suka sama drama-drama kayak gini, apalagi drama-drama keluarga kayak gini suka banget. Terus keuntungannya apa kalau orang tuh udah mulai bergeser tuh substansi dan bergeser tuh perhatiannya? Ya keuntungannya ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah berkurangnya tekanan terhadap isu utama. Isu utama kasus ini adalah dari mana tuh uangnya, gimana cara dia dapetin duitnya, tokoh-tokoh siapa aja yang terlibat, tokoh-tokoh gede siapa aja yang terlibat, dan banyak juga publik di luar sana yang menuntut untuk Kejagung mundur. Nah isu-isu utama ini ketika perhatian publik beralih, isu utama ini jadi mulai kurang ada tekanan. Selanjutnya juga itu adalah memberikan ruang untuk membentuk narasi baru. Narasi-narasi sekarang yang udah mulai beredar kayak plot twist dari awal cerita kasus ini pertama kali dibongkar kan. Sebenarnya sasaran utamanya itu adalah apa? Keraguan-raguan publik. Publik yang tadinya lantang berteriak hukum Jaksa Febri akhirnya mulai bergeser. Bener nggak sih Jaksa Febri itu korupsi? Jangan-jangan karena dia membongkar kasus korupsi, dia kayaknya dikriminalisasi deh. Fokusnya publik terhadap sebuah kasus itu sebenarnya efeknya gede banget. Itu dia bisa berefek kepada tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Jadi mari kita kawal terus nih. Kita tetap harus fokus kawal terus kasus Jaksa Febri ini. Dan perkara Frans dan Hotman nggak ada gunanya juga. Drama-drama keluarga kayak gitu nggak ada gunanya. Tapi penegakan hukum di kasus Jaksa Febri ini sangat menentukan. Sangat menentukan keberlangsungan negara kita. Sangat menentukan. Kalau gue Hotman Paris jadi pengacara Febri Adriansah karena ini menurut dugaan gua ya, dugaan si Hotman kan bermainnya sama orang Konglo, sama oligarki ya kan, tahu sendiri ya kan, Hotman jadi pengacaranya Konglo. Nah mungkin si Febri ini kalau misalnya ketangkep dia kan maling kelas kakap nih, itu kebongkar semua itu Konglo itu oligarki. Itu cuma dugaan gua aja ya. Nah makanya bisa jadi si Bang Hotman ini ngebela karena kan Bang Hotman sendiri bertemannya sama orang Konglo, sama oligarki ya kan. Itu cuma dugaan gua aja ya, namanya dugaan. Bang Hotman, aduh gimana ini Bang Hotman nih, gua penggemarmu Bang Hotman, masa koruptor dibela. Aduh, kacau. Penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Coba bahkan ini foto ini. Kasus korupsi ini harus pakai izin presiden. Coba pasal berapa deh? Selain kita ngomongin nih masalah pasal KUHP yang mana yang mengatakan bahwa semuanya harus ada izin presiden di dalam penyidikan dan juga termasuk penggeledahan orang yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Di sini sebagai pengacara yang kondang gelarnya sederet pasti memahami dong masalah asas equality before law. Kalau misalnya seorang pengacara yang kondang nggak paham sama asas yang ini, wajar dong kalau misalnya akhirnya publik bertanya masalah kredibilitas yang dibangun selama ini karena masalah pasal KUHP yang mengatur masalah izin presiden aja nggak bisa dijelaskan dan pemahaman akan asas equality before law ini tidak juga disampaikan dengan baik. Dan lagian ya, nih baca beritanya, Kapolri juga udah mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan arahan presiden. Kok terganggu ya? Kenapa? Kapan hari setuju loh tentang bagaimana proses ini, apalagi barang bukti sudah dapatkan. Tuh duit tuh ratusan miliar, tuh emas tuh 74 kg batangan. Tuh aja tuh barang bukti tuh jelasin, bukan mencari alasan yang lain gitu. Seperti, oh ini orang dulu pernah nangkep
nyelapin koruptor, oh pernah berhasil mengembalikan uang negara sekian. Nggak, gini ya, kalaulah dia pernah melakukan suatu hal yang baik, tapi di dalam melakukan suatu hal yang baik itu dia juga melakukan suatu hal yang buruk, maka yang buruk ini juga harus dihitung dan harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma peduli sama nggak pelitnya aja, tapi lupa bahwa yang diperjuangkan sekarang itu adalah hak rakyat, uang rakyat. Udah, kalau misalnya mau cari klien aja, tapi nggak usah kami hitamkan presiden, orang lain. Dan ingat, duit dan emas gelontongan itu nggak dibawa mati, tapi yang dibawa mati adalah hasil amal dan hasil dosa selama kita hidup. Oh, udah, urusin aja balikin uang angpau nikahan si anak. Oh, Bang Hotman, dengar sendiri kan, balikin uang ampau anak lo. Lagi pula, meskipun orang tersebut dia memiliki banyak prestasi, menangkap banyak koruptor, kalau dianya juga koruptor kan sama aja ya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Tuh bayangkan coba, seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transfer yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Pak Hotman, gue sih nggak ada masalah ya. Lu mau terima perkara apapun, membela siapapun, termasuk membela ex-Jampitsus Febri Adriansah, itu urusan lu lah. Gue paham lu pengacara, tugas lu membela klien, apapun kasus yang dihadapi klien lu. Gue nggak peduli lu dibayar berapapun, sekali lagi itu urusan lu. Tapi bisa nggak usah bawa-bawa nama presiden. Apalagi dalam perkara dugaan korupsi begini. Ingat, berkali-kali presiden sudah menegaskan, beliau tidak akan memberi ampun sama koruptor. Lo sebagai pengacara tinggal berjuang aja di pengadilan, yakinkan hakim bahwa klien lo tidak bersalah. Gak usah buat pernyataan publik yang bisa menambah kegaduhan publik seperti itu. Begitu ya Pak Hotman, silahkan kerja secara profesional, bela klien lo sampai maksimal. Gak usah nyeret-nyeret nama presiden. Apaan coba sebut-sebut nama presiden? Gak bakal dibela lo sama presiden. Kalian selesaikan aja masalah yang kalian hadapi. Begitu. Hotman Paris gaya-gayaan bilang, halo Nadine, makanya sama pengacara itu jangan pelit-pelit, sama pengacara berbobot itu jangan pelit-pelit. Tai nih. Halo Nadine, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit ya. Oke. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal ya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat berencana. Itulah saya mau, saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini, karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya mahalnya super mahal di Indonesia. Lu bilang aja, mau ini kan, seperti ini kan. Hahaha, jejak digital bos, jejak digital bos, gaya-gayaan nih. Berapa lo ceweknya, bos. Ternyata lu ya, nggak membela klien aja yang bersalah atau yang membayar. Ternyata membela klien yang merusak negara juga lu ya. Itu koruptor, yoi, merusak negara. Ya, ternyata gila harta. Bos. It's my life, bos. It's my life. Ya, sedang ramai diperbincangkan. Hotman Paris muncul sebagai kuasa hukum dari Febri Adriansyah, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, begitu ya. Di mana ada hal yang saya soroti sekali terkait dengan alasan daripada Hotman Paris memilih untuk membela atau memutuskan untuk membela Febri Adriansyah terhadap penetapan tersangka terhadap kasus yang saat ini sedang bergulir. Yang menariknya adalah alasan yang dilontarkan oleh Hotman Paris agak lucu dan akan menimbulkan banyak sekali perdebatan, di mana ia mengatakan bahwa seolah-olah Jampitsus atau Febri Adriansyah, mantan Jampitsus begitu ya, telah berhasil mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun. Karena itu adalah sebuah kebanggaan bagi Presiden Prabowo. Nah, yang menjadi persoalan, apakah seseorang yang ketika menjabat berprestasi lalu diperbolehkan untuk melakukan sebuah perbuatan pidana?
apakah seseorang yang telah berprestasi ketika diduga melakukan sebuah perbuatan pidana, lalu dia mendapatkan perlakuan khusus, tidak boleh seakan-akan dipermalukan, tidak boleh dipublikasi, tidak boleh digeledah, tidak boleh diperiksa, apalagi? Maka menurut saya logika berpikir yang ditimbulkan oleh Hotman Paris perlu kita pertanyakan. Iya. Karena berdasarkan alasan yang disampaikan tersebut, maka saya secara pribadi meragukan integritas Hotman Paris sebagai seorang advokat senior. Itu adalah hal yang menjadi prinsip utama seorang advokat memilih untuk atau memutuskan untuk mendampingi atau menjadi kuasa hukum seseorang, begitu ya. Nah, ada lagi hal yang mungkin perlu saya soroti di sini, yaitu adab. Ada apa dengan adab seorang Hotman Paris yang harusnya ia dapat menjadi contoh? Ia adalah seorang advokat senior yang dapat menjadi contoh bagi advokat-advokat muda, di mana ketika dia press conference, dia mengatakan kepada wartawan begitu, dia menyuruh wartawan untuk bertanya kepada kakeknya, kakek si wartawan begitu. Karena si wartawan menanyakan sejumlah hal. Ketika wartawan menanyakan beberapa hal yang menurut dia mungkin prinsip, lalu mungkin dia tidak mampu menjawab dengan legal opini yang baik atau legal reasoning yang baik, pada akhirnya dia menjawabnya dengan kata-kata yang mohon maaf sangat tidak etis. Itu dilontarkan oleh seorang advokat senior. Dia mengatakan tanya kepada kakekmu. Bahkan ada lagi seorang wartawan yang bertanya baik-baik tentang penahanan daripada Febri Ardiansyah tersebut. Tapi dia suruh wartawan pakai otak. Pakai otakmu, pakai otakmu. Ada apa dengan integritas daripada seorang Hotman Paris? Ada apa dengan adab daripada seorang Hotman Paris? Saya sebagai Ketua Umum dari Komite Nasional Advokat Indonesia yang menaungi kurang lebih 1.800 anggota atau 1.800 advokat yang tersebar di seluruh Indonesia, saya sangat miris, merasa kecewa dengan statement yang dilontarkan oleh Hotman Paris. Padahal kalau dia sampaikan saja, saya profesional, saya sebagai seorang advokat, saya dibayar pun misalnya untuk mendampingi seorang Febri Ardiansyah begitu. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan video yang baru saja kita tonton, terus terang saya punya pandangan sendiri. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi, bukan fakta hukum dan bukan pula kesimpulan yang harus dipercaya mentah-mentah. Saya hanya menyampaikan bagaimana saya menangkap fenomena yang sedang terjadi di ruang publik. Yang pertama, saya melihat bahwa polemik ini semakin melebar kemana-mana. Awalnya publik membahas substansi perkara yang sedang dihadapi Febri Ardiansyah. Namun lambat laun perhatian publik justru bergeser ke sosok Hotman Paris, kemudian bergeser lagi ke komentar anaknya, lalu bergeser lagi ke perang narasi antar konten kreator. Akhirnya masyarakat lebih banyak membicarakan drama daripada inti persoalan yang sebenarnya. Menurut saya, kondisi seperti ini memang sering terjadi di media sosial Indonesia. Begitu muncul tokoh besar, pembicaraan langsung bercabang kemana-mana. Sedikit demi sedikit substansi menjadi kabur, sementara drama justru menjadi pusat perhatian. Ini bukan hanya terjadi pada kasus kali ini, tetapi sudah berkali-kali kita lihat dalam berbagai isu nasional. Saya juga memahami bahwa seorang pengacara memang mempunyai hak untuk membela siapapun. Itu adalah bagian dari profesinya. Mau klinnya terkenal, tidak terkenal, disukai atau dibenci masyarakat, semuanya berhak mendapatkan pendampingan hukum. Dari sisi itu saya tidak mempermasalahkannya. Tetapi yang menjadi sorotan publik adalah cara penyampaiannya. Ketika muncul narasi yang dianggap menyeret nama presiden atau memberikan kesan tertentu kepada masyarakat, tentu wajar jika banyak orang bereaksi. Di era media sosial seperti sekarang, satu kalimat saja bisa dipotong, disebarkan, lalu ditafsirkan ke berbagai arah. Akibatnya perdebatan menjadi semakin panjang. Saya juga melihat banyak kreator konten yang kemudian ikut mengomentari pernyataan-pernyataan tersebut dengan gaya masing-masing. Ada yang santai, ada yang keras, ada yang emosional, bahkan ada yang menggunakan kata-kata yang menurut saya terlalu berlebihan.
Kalau saya pribadi lebih memilih mengkritik isi pernyataannya daripada menyerang pribadi seseorang. Kritik akan jauh lebih bernilai jika fokus pada argumen dibandingkan sekadar saling menghina. Kemudian muncul pula persoalan mengenai unggahan dari anak Hotman Paris yang membuat publik semakin heboh. Jujur saja, saya tidak terlalu suka jika persoalan keluarga dijadikan konsumsi utama publik. Kalau memang itu sudah dipublikasikan oleh pihak yang bersangkutan, tentu masyarakat bebas menilai. Namun menurut saya, sebaiknya fokus utama tetap kembali kepada isu yang sedang dipersoalkan. Kalau terlalu banyak membahas konflik keluarga, lama-lama masyarakat justru lupa apa inti perkara yang sebenarnya. Akhirnya yang viral hanyalah drama, sedangkan persoalan pokok tidak lagi mendapat perhatian yang cukup. Saya juga melihat ada dua kubu besar di media sosial. Ada yang membela Hotman Paris karena menganggap beliau hanya menjalankan profesinya sebagai pengacara. Ada juga yang mengkritiknya karena menilai beberapa pernyataannya kurang tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi tertentu di tengah masyarakat. Menurut saya, kedua kubu ini sama-sama mempunyai hak untuk berpendapat selama tetap menjaga etika. Yang saya sayangkan adalah ketika perdebatan berubah menjadi saling menghina. Padahal perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi. Tidak semua orang harus sepakat. Yang penting adalah bagaimana menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Kalau saya pribadi, saya berharap semua pihak lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik. Apalagi tokoh yang memiliki pengaruh besar. Setiap kalimat akan dianalisis, dipotong, bahkan dipelintir oleh banyak orang. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi sangat penting. Saya juga berharap masyarakat tidak langsung percaya pada satu video saja. Sekarang ini potongan video bisa sangat menyesatkan apabila tidak melihat konteks secara utuh. Karena itu saya selalu menyarankan teman-teman untuk melihat dari berbagai sumber agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Di sisi lain, saya memahami mengapa kasus ini begitu menarik perhatian. Nama-nama besar yang terlibat membuat masyarakat semakin penasaran. Ditambah lagi berbagai reaksi dari kreator konten, analis hukum, hingga tokoh publik yang terus bermunculan setiap hari. Tidak heran jika isu ini menjadi pembahasan yang sangat ramai. Namun di balik semua itu, saya berharap masyarakat tetap kritis. Jangan mudah terbawa emosi hanya karena melihat potongan video atau judul yang provokatif. Biasakan mencari informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Sebagai penonton YouTube, kita juga perlu menyadari bahwa banyak konten memang dibuat agar menarik perhatian. Judul dibuat mencolok, thumbnail dibuat dramatis, dan potongan video dipilih agar memancing rasa penasaran. Itu merupakan bagian dari strategi konten. Tetapi sebagai penonton, kita tetap harus mampu memilah mana opini, mana fakta, dan mana dugaan. Saya sendiri lebih tertarik melihat bagaimana proses hukum berjalan daripada mengikuti drama yang berkembang di media sosial. Pada akhirnya, yang paling penting adalah proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Biarlah fakta-fakta dibuktikan melalui mekanisme hukum yang resmi. Semoga semua pihak yang terlibat dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik, masyarakat mendapatkan informasi yang benar, dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh opini yang berlebihan di media sosial. Sekali lagi, semua yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya sebagai kreator reaksi. Teman-teman boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru itulah menariknya ruang diskusi. Yang penting kita tetap saling menghormati perbedaan pendapat dan tidak mudah terprovokasi. Sekarang giliran teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai polemik ini?
Apakah kalian melihatnya dari sisi profesi seorang pengacara, dari sisi komunikasi publik, atau dari sisi lain yang mungkin berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara santun dan saling menghargai. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.